mitokondria itu berasal dari bahasa Yunani loh. Yang pertama itu mitos yang artinya benang dan chondros yang artinya butir. Jadi kalau dilihat dari mikroskop bentuknya seperti benang, tapi kalau diperbesar bentuk aslinya itu seperti butiran elips. Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul pembawa energi siap pakai. Selanjutnya ada ribosom. Ada dua komponen utama dari ribosom yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA. Fungsinya yaitu sebagai cetakan resep untuk bikin protein tertentu. Makanya peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Fungsi vakuola antara lain adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, serta mengatur konsentrasi air. Fungsi dari dinding sel yaitu menjaga tekanan turgor dan memberikan bentuk pada sel. Selanjutnya ada badan Golgi atau diktiosom. Fungsinya yang pertama yaitu untuk proses sekresi, yang kedua untuk membentuk dinding sel, yang ketiga menghasilkan lisosom, dan yang keempat untuk membentuk akrosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang terbagi menjadi RE kasar dan RE halus. Secara keseluruhan memiliki fungsi yang pertama tempat pelekatan ribosom, yang kedua memperkaya senyawa protein hasil sintesis ribosom. Plastida. Kalau lisosom dan sentriol cuma ada di sel hewan, nah ada kebalikannya nih. Plastida hanya ada di sel tumbuhan. Kenapa? Karena plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Plastida terbagi menjadi bermacam-macam. Ada kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Kalau kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen, kayak pigmen warna merah, jingga, ataupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Nah, leukoplas merupakan plastida yang nggak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari nukleus antara lain untuk mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanan protein, dan pusat dari sintesis nukleat DNA dan RNA. Selanjutnya ada membran sel yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi isi sel serta menyeleksi zat yang bisa masuk dan keluar dari sel. Sitoplasma merupakan tempat organel-organel sel dan substansi sel yang tidak hidup. Contohnya seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, serta badan Golgi.